Hai guys, di video kali ini saya mau sedikit touch up 1/100 Gundam Deadside Hell Custom, bukan Endless Walls ya, yang baru sekitar 80% beres. Jadi gini nih ceritanya. Deadside ini saya beli sekitar tahun 2021-an dan langsung saya repaint, tapi progresnya baru 80% alias mangkrak. Kalau kalian lihat, si Deadside-nya ini kan agak berdebu parah ya. Ya, itu karena abandoned aja. Saya juga agak jorok naruhnya, nggak ditaruh di plastik. Jadi ya, looks-nya kayak gini. Deadside ini udah saya repaint shading. Jadi kalau kalian lihat di ujung-ujungnya tuh ada kelihatan kayak bayangan item-itemnya itu kan. Nah, itu tuh pre-shading yang udah ditimpa sama warna dasarnya Deadside. Goals-nya adalah karena saya si penganime akurat dan penganut robot bertarung itu tidak mungkin bersih. Jadi saya mau bikin Deadside ini sekotor-kotornya dan semasuk akal mungkin. Sebelum di repaint, sebadan-badannya Deadside ini udah saya kasih damage yang ibaratnya kayak ngebayangin kalau misalnya Deadside ini dipakai selama Gundam Wing, kira-kira damage yang akan terbentuk tuh di bagian mana aja ya. Sekalian deh, saya bakal bahas tips battle damage dan weathering buat kalian yang mau coba. Nah, ini ada bagian side atau beam scissor-nya yang 100% saya scratch build sendiri alias bikin karena males beli part pretelannya. Ya, kalau bisa bikin kenapa harus beli? In case kalian butuh pembuktian ya. Soalnya kan di video-video tuh saya selalu ngomong kayak, jadi pegundamers tuh jangan rewel, kalau rusak tinggal benerin, kalau ini tinggal ini, jangan ini, kayak gitu kan. Nah, ini salah satu contohnya. Ini sorry bukannya gimana-gimana, tapi kalau kalian masih masalahin saya misal kayak, bang rakitannya nggak rapi, itu masih ada noob marknya, toolsnya kok gini, nipernya jelek, sorry banget, itu mah udah bukan bahasan saya lagi. In case kalian butuh pembuktian lagi nih, udah saya ilangin sim line-nya semuanya, rapi nggak? Ya nilai aja sendiri, orang ini udah saya zoom sedemikian rupa. Biasanya kan kalau nge-take footage pegundamers tuh dari jauh ya, ini saya dari deket banget loh. Sim line, noob mark, miscolor, yang kayak gitu-gituan mah udah pasti saya kerjain di Deadside ini. Oh iya, sim line kepala Deadside tuh ada di bagian tengah ya, bukan di samping yang pipinya ini. Saya juga nggak tahu kenapa itu ada garis kayak gituannya, padahal harusnya nggak usah nggak sih? Kelihatannya jadi kayak sim line kan? As always, iklan layanan masyarakat dulu. Buat kalian viewers baru, subscriber baru, atau yang baru kenal sama saya, dan kalian punya pertanyaan seputar pergundaman, mending nonton semua video yang ada di channel YouTube ini. 92% pertanyaan kalian pasti udah kejawab, ada bahasanya Fafifu Waswesos di sana. Kalau kalian lihat sayap ini ada bagian glossy-nya, jadi ini tuh udah saya shading pakai warna hitam sama midnight blue yang nggak tahu ya bakal ngefek atau enggak, soalnya sama-sama warna gelap. Nantilah kita lihat kalau misalnya udah di top coat warnanya bakal kayak gimana. Ini tools wajib weathering yang biasa saya pakai, ada Tamiya Weathering Master, terus cat enamelnya Tamiya. Biasanya ada dua warna. Yang pertama warna gelap kayak misalnya gunmetal atau dark iron. Satu lagi warna silver atau aluminium lah. Thinner enamelnya saya pakai Zippo yang harganya udah 2 kali lipat dari pertama kali saya beli. Dulu nyari thinner enamel Tamiya tuh susah mampus, ya mungkin sekarang lebih aksesibel. Jadi substitusinya apalagi kalau bukan pakai Zippo yang bisa didapatkan di minimarket depan rumah. Ada cotton bud buat media penghapus, dan weathering utamanya saya pakai spons dari amplas bekas sama kuas yang udah buluk banget. Let's go! Ini dari teknik yang pertama dulu, namanya dry brush. Teknik ini biasa dipakai buat bikin efek lecet-lecet kayak gitulah. Dan ini kenapa tadi saya pakai 2 cat, karena kan bidang tuh ada warnanya beda-beda ya, ada yang gelap sama yang terang. Kalau misalnya di bidang yang gelap, berarti pakai warna yang terang. Jadi ngambil cat ke kuasnya tuh dikit aja, terus digosok-gosok kayak gini ya, ibaratnya kayak kuasnya sebisa mungkin agak kering lah, nggak basah. Biar stroke atau lecet-lecetnya tuh nanti tipis banget ya, sebisa mungkin perhelai bulu kuasnya gitulah, jadi lebih mantep kan hasilnya nanti. Nah, kalau ada yang kegedean kayak gini kan nggak mungkin ya, baretnya tuh gede banget segitunya. Ini nanti bisa dihapus pakai cotton bud yang dipakein thinner atau Zippo tadi. Weathering tuh sebenarnya gampang banget dan bisa mengenhance looks gunpla kalian jadi lebih realistis. Yang penting kuncinya adalah coba ngasah sense atau nalar kotor-kotorannya dan menceritakan sebab akibat kenapa sih weathering yang kalian buat tuh bisa kayak gini gitu. Itu tuh harus ada ceritanya. Misal kayak ini yang damage-nya gede banget sampai saya hapus, kan itu kayak sedikit tidak masuk akal ya. Kecuali Deadside-nya diseruduk Pajero yang habis koba mungkin bisa ya. Enggak, sorry. Bandingin aja sama yang tadi. Bagusan mana baret yang ngasal dan tidak masuk akal dengan baret yang tipis-tipis dan cuma di ujung-ujung doang. Kayak ini misalnya, di sayap Deadside itu kan ada sedikit sudut kecil horizontal ya. Nah, ini bakal saya chipping. Jadi biasanya cat yang ngelupas atau lecet-lecet tuh cuma di bagian ujung-ujungnya doang kan, seringnya loh ya. Chipping ini teknik yang bisa bikin efek cat ngelupas. Sebenarnya ada cara yang lebih ribetnya, itu kayak harus dicat berlayer-layer, terus pakai hairspray, pakai garam dan lain-lain biar hasil kelupasnya lebih natural. Sampai yang real ada bekas cat kelupasnya. Cuma coba dulu aja cara yang paling gampangnya, tinggal pakai spons ini yang di tap-tap doang. Itu hasilnya udah bagus banget. Buat bagian yang jeleknya sama kayak tadi, dihapusin lagi. Dan ini adalah hasil dari sayap yang udah saya chipping dan dry brush. Sebenarnya part gelap kayak gini kalau mau dipakein damage yang warnanya gelap juga itu sah banget. Contohnya kayak dark iron atau gunmetal mungkin. Contoh
Oh nih ya, segelap-gelapnya warna mobil, kalau baret kan dalamannya nggak tiba-tiba jadi warna silver kan. Tergantung warna material dalamannya apa. Tapi kalau dari basic visual akan lebih bagus kalau warnanya kontras kan. Nggak jarang juga kok saya pakai warna silver buat weathering di part yang warna putih kayak gini. Selain teknik weathering ini lumayan mudah buat diaplikasikan, juga lumayan mudah untuk prosesnya. Hah? Maksudnya gimana sih? Jadi kalau mau nge-repaint itu kan sebenarnya ya treatment dan care-nya tuh lumayan banyak. Contoh kayak parts-nya harus bersih, tidak boleh ada debu kalau mau coating. Bleber reverse wash lining juga harus kehapus bersih. Nah, weathering ini cocok buat orang-orang yang lebih ke mager mungkin buat men-treatment proses-proses tersebut. Rekomendasi saya sih kalau kalian baru awal banget belajar repaint, ya bagusnya pakai teknik weathering ini. Soalnya kalau ada error, misalnya kayak noob mark, sim line-nya nggak diilangin, terus kena debu catnya dan lain-lain, itu tuh masih bisa disamarkan. Contoh kayak ini yang bentuk chippingnya gede bleber gitu. Nah ini tuh masih bisa dihapus dan dibentuk. Sesimpel coba perhatiin truk deh. Biasanya dia tuh ada kotor yang bentukannya garis turun ke bawah gitu. Itu tuh entah karena debu yang nempel dan berbekas, atau karena bekas air yang turun ke bawah campur sama debu, atau faktor udara dan cuaca lainnya. Pokoknya bentuk kotor garis tuh selalu ada, apalagi di pesawat ya yang manuvernya di udara. Ya anggaplah Deadside tuh terbang-terbangan juga kan di serinya. Pasti ada dong kotor-kotoran yang bentuknya kayak gini. Buat kalian yang belum tahu, jadi Deadside Hell Custom / Endless Walls ini tuh adalah Deadside Hell yang sama kayak di TV seriesnya. Cuma beda interpretasi desain doang lah intinya. Kalau misalnya di Endless Walls tuh desainnya by Katoki Hajime Sensei. Terus kenapa sih saya bikin Deadside ini sekotor dan selecet itu? Minor spoiler ya buat Endless Walls. Jadi ceritanya Gundam ini tuh habis final battle di TV seriesnya mau dibakar ke matahari. Cuma gara-gara ada konflik baru di Endless Walls mau dipakai lagi. Ya bayangin aja Deadside ini kan udah ada dari pertengahan seri Gundam Wing sampai final battle pertamanya ya. Itu kan langsung mau diledakin ke matahari, nggak mungkin di-repaint sampai ganteng dulu dong. Pasti ada lah bekas-bekas kotor final battle-nya. Belum lagi di Endless Walls, Deadside tuh real ditembakin pakai Gatling gun. Ya sekuat-kuatnya armor Gundam juga pasti ada lah, lecet, terus penyok, scratch gitu-gitu mah pasti ada lah. Makanya saya bikin battle damage yang kelihatannya tadi kayak bekas-bekas peluru gitu kan. Terus Deadside tuh ya torsonya yang pasti ketembak atau kena kotor dan lain-lainnya. Jadi bentuknya pasti kurang lebih bakal kayak gini lah. Setelah dry brush dan chipping, langsung ke top coat pertama buat aplikasi Weathering Master. Setelah top coat Dove pertama, jadi lebih kelihatan kan beberapa effort yang sudah saya kasih ke Gunpla ini. Kalau kalian lihat di pinggir-pinggirnya ada warna hitam, itu namanya shading. Terus tadi efek dry brush sama chippingnya juga lebih kelihatan kan. Kalau kalian ngerasa segini aja udah oke, sebenarnya masih ada kurang satu tahap lagi, yaitu pakai Tamiya Weathering Master. Ini saya pakai yang set C, itu ada karat, terus ada gunmetal, sama satu lagi silver. Harusnya di dalam ini tuh kayak ada brushnya, cuma hilang, jadi ya pakai cotton bud lah seadanya. Saya pakai gunmetal buat bikin efek kotor di sekitaran damage dan lecet-lecet yang ada di sebadan badannya Deadside. Buat saya Weathering Master ini tuh licik loh, soalnya pengaplikasiannya gampang banget dan hasilnya maksimal. Kayak misalnya ini yang tinggal pakai cotton bud, atau kalau ada brushnya ya lebih bagus lagi. Bisa bikin efek medan dan cuaca, contohnya kayak karat. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu suka efek karat di Gundam ya. Soalnya, ngomongin material, Gundam tuh kan dari Gundarium ya. Nah, saya tidak tahu apakah reaksi kimia karat ini akan terjadi pada Gundarium. Setahu saya sih cuma bisa di Fe atau besi doang ya. Cemiu, correct me if I'm wrong. Kalau kalian lebih tahu boleh di komen dong. Efek kotor garis panjang yang saya tarik ini itu terinspirasi dari kotor-kotoran pesawat. Ya, pesawat sama Gundam kan sama-sama terbang ya. Terus biasanya si bentuk garisan ini tuh lurusnya searah. Kalau lagi terbang, aliran udaranya searah kan mengikuti bentuk bidang. Ya, meskipun terbangnya belok-belok gitu tetap aja si aliran anginnya mah ngikutin bentuk sayap. Jadi nggak mungkin beda-beda dong arahnya, misalnya garisnya ada yang ke bawah, terus ada yang miring kiri, miring kanan. Kalau misalnya mau lebih valid lagi, lihat aja contohnya di sayap pesawat. Terus biasanya saya pakai Weathering Master ini buat menyamarkan bentuk dry brush atau chipping tadi yang over, lebay, atau agak nggak masuk lah. Itu bisa ketutupan sama kotor-kotorannya kalau di tap-tap kayak gini. Tips paling penting pakai Weathering Master tuh sense-nya beneran harus jalan dan hati-hati karena ini nggak bisa dihapus. Jadi kalau ada bentukan kotor atau tarikan garis yang tidak sesuai dengan harapan kalian, ya udah aja ditelen. BTW ini saya ngerjain Deadside tuh semi ngasal loh ya buat ngeliatin ke kalian seberapa bagus sih meskipun ngerjainnya ngasal dan tidak terlalu punya skill sense of weathering.
Buat simple extra effort, karena ini Gunpla lama, jadi color separation-nya nggak terlalu bagus kan, terutama di bagian kamera kepala. Cara bikin kamera tuh gampang banget, tinggal pakai sisa runner clear parts. Biasanya kan ada dua tuh depan belakang yang bentuknya kayak agak miring gitu kan, gampang lah itu mah motongnya. Beres dipotong, harus ditempel ke bagian stiker. Ya sisa stiker aja ini di bagian silvernya, jadi nanti kameranya tuh lebih nyala. Ditempelnya pakai super glue ya. Pro tip lagi, kalau ada bagian kamera yang masih pakai stiker, mending mendung ya tinggal dibikin aja partnya dari sisa clear part, apalagi kalau bentuknya cuma kotak doang. Beres pakai weathering master tadi, harus di top coat lagi ya. Dan ini dia hasil repaint weathering dari 1/100 Gundam Deadside Hell Custom alias Endless Waltz version. Yoi, keren kan? Ini ngerjainnya relatif ngasal loh. Tapi sekilas overall looks-nya mah ya oke lah ya. Oke nggak? Jangan bilang nggak oke dong, nanti aku nangis. Bisa disimak sendiri ya bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan pakai teknik weathering tadi, dry brush, chipping, sama weathering master, itu tuh kan jadi nambahin realitas sebuah gunpla ya, yang kelihatannya ya lebih real aja kayak robot habis berantem. Setelah melihat overall looks-nya, komentar saya jeleknya ini tuh si bagian chippingnya kurang subtle, kayak masih agak tebal-tebal gitu. Terutama di bagian sudut tipis yang waktu tadi saya bilang nih, tuh gede-gede kan. Harusnya sih akan lebih bagus lagi kalau lebih titik-titik lagi ya. Apakah pesan weathering Deadside yang dari tengah seri sampai Endless Waltz tidak diservis ini tersampaikan dengan baik ke kalian? Salah satu challenge utama nge-repaint Gunpla lama selain ngilangin seam line adalah ngebenerin partnya yang super letoy. Ini bagian sayap tuh harusnya udah no hope, tapi cara ngebenerin part letoy itu gampang banget sebenarnya. Real tinggal pakai super glue doang, ya ditetesin terus digerak-gerakin ke bagian male female-nya. Nanti ibaratnya tuh kayak nambahin daging, jadi udah nggak terlalu seret lagi. Karena saya nggak mau repot sih, ya super glue pilihan utama. Lagian cara dapatnya juga gampang banget. Lem Korea, ya sama aja lah super glue lem Korea. Sedikit cerita, jadi saya tuh nggak jarang nge-repaint barang-barang jang. Salah satunya Deadside ini yang saya dapetin cuma 120.000. Tapi ya minusnya mampus aja, kayak nggak ada vivin, nggak ada bagian side, terus letoy parah. Karena saya bukan pengguna Mers Rewel, jadi minus-minus tadi bisa dengan niat saya benerin. Dan satu lagi, karena saya pengguna Mers on budget, sebenarnya saya tuh nggak terlalu suka beli gunpla baru terus dirakit ya. Pertama, buang-buang waktu ngerakit gunpla tuh. Jadi mending beli second terus hasil akhirnya ya di repaint. Kedua, harga baru lebih mahal banget dari second, apalagi yang jang ya. Cuma karena gue sudah sok-sokan jadi si pengonten review konten kreator, visual, durasi, dan eksekusi ngontennya tuh kan lebih gampang kalau cuma ngerakit gunpla dari box doang ya. Sebenarnya malesin ngerakit gunpla tuh, kalau mau effort sekalian ya mending repaint. Makanya nih ya, kalau ada orang yang protes tentang noob mark, amplas atau apalah gitu, kayak please get alive lah. Toh juga si gunpla yang saya punya ini sooner or later bakal saya repaint. Pun kalau nggak di repaint juga ya udah aja sih. Doain ya guys, saya punya setup yang lebih proper jadi bisa ngonten repaint lagi. Seru banget sumpah, ini back to my roots. Ini beberapa hasil weathering yang saya suka. Pertama, part putih di bahu. Cakep banget kan? Dry brush di tiap sudutnya tuh tipis banget. Dan itu nggak cuma satu garis biasa, tapi ada beberapa guratan. Ditambah weathering master, jadi kelihatan lebih lebam lah. Tapi kalau mau ngomongin overall repaint ya, karena ini pakai shading, jadi itu tuh buat ngunci semua kotor-kotoran ini. Terus torso, bahu, pelindung tangan, itu tuh kan bagian yang posisinya ada di depan, jadi otomatis harus lebih kotor dan lebih kena impact kan. Apalagi gaya berantem duo tuh melee, jadi pasti ada kontak fisik sama mobile suit musuh. Next di bagian kaki, apalagi telapaknya, itu tuh udah 1.000.000% harusnya lebih kotor daripada part lain. Jadi kalau mau heavy weathering lebih baret, terus weathering master yang dipakainya juga lebih banyak, itu halal banget. Deadside jalan-jalan di permukaan kan, kecuali mobile suitnya yang suka terbang-terbangan, harusnya sih kakinya relatif lebih bersih. Terakhir, bagian sayap. Harusnya sih ini yang paling worn out ya, at least baret-baretnya lebih banyak lah. Deadside itu kan terbang-terbangan di luar angkasa, itu pasti kena debris-debris kecil yang bikin baret dong, tidak mungkin masih mulus. Belum lagi mungkin sayapnya dipakai buat ngelindungin Deadside dari tembakan, ya plus lagi tuh ada efek battle damage-nya. Konsep simpelnya sih sayap kelelawar Deadside yang lebih baret ini bikin looks-nya kelihatan jadi lebih emo. Deadside tuh emo atau metal sih? Kalau saya sih nganggapnya dua-duanya ya. Ini sebuah momen menamatkan. Finally, Deadside ini bisa berkumpul bareng dua temennya. Jadi ini udah ada dua gunpla yang saya repaint, Heavy Arm sama Sandrock. Keren kan? Endless Waltz banget kan? Sama, berdua ini jang juga yang harganya saya dapetin kurang dari 120.000. MG Premium Bandainya udah jelas nggak akan kebeli lah sama saya. Tapi dulu tuh saya kepikiran kalau mau bikin si Endless Waltz Sandrock sama Heavy Arms ini based on MG-nya. Itu kan cuma beda weapon doang ya. Apalagi Sandrock mah tinggal ganti warna
warna juga beres. Tadinya ambil Junk Heavy Arms tuh buat ngambil weaponnya doang, dipasangin ke MG terus di repaint. Dipikir-pikir lagi kayak males, udahlah nge-repaint 1/100-nya aja semua. Udah ganteng juga loh dapet topeng badut. Proyek 1/100 Endless Wall saya, sisa Nataku yang sedang mendukung warga demo di depan rezim, sama Last Twin Buster Rifle-nya Wing Zero. Terus buat saya, 1/100 ini looks-nya nggak terlalu jauh beda sama MG-nya. Jadi kalau udah di repaint mah, ya sorry banget, lebih ganteng punya saya nggak sih? Jujur ini lumayan pengen nangis melihat mereka bertiga sudah bisa berkumpul bareng-bareng, tinggal di dioramain aja. Terakhir, saya sangat amat meng-encourage kalian untuk nyobain teknik weathering ini. Terutama buat kalian yang baru nyobain atau mau belajar repaint. Pasti kan hasil pertama kalian tuh akan tidak terlalu bagus. Entah itu masih geradakan, teksturnya tidak rata, terus ada yang frosting. Nah, minus-minus tadi bisa kalian samarkan dengan weathering. Jadi, effort yang udah kalian lakukan pertama itu tidak terlalu sia-sia lah. Apakah kalian setelah menonton video ini jadi sedikit tergelitik dengan ideologi? Ideologi nggak sih? Ya, pemikiran kalau robot berantem itu harus kotor, tidak mungkin bersih. Gas lah, cobain weathering easy peasy lemon squeezy low effort. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.